warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya untuk hari ini. Di episode perdana ini kita akan belajar kisah inspiratif dari Harut dan Marut. Nah, sudah ada yang kenal belum tentang hal tersebut, dan sudah ada yang tahu belum cerita-cerita tersebut? Yuk kita tonton ceritanya. Alkisah, terdapat dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kota Babil. Kota yang terletak di Irak ini merupakan bekas ibu kota dari Babilonia kuno. Mereka adalah Harut dan Marut. Pada masa itu, kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir meliputi warga negeri tersebut dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kacau balau pada waktu itu terjadi akibat menyebarnya sihir. Sihir tersebut dapat menyebabkan penyakit, bahkan membuat suami istri bercerai. Sihir tersebut berawal ketika raja tersebut menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tahanan tersebut mulai memainkan sihir ketika tiba di kota Babil. Bangsa Yahudi terkenal sebagai bangsa yang mahir mempraktikkan ilmu sihir. Mereka menguasai pengetahuan sihir. Warga Babil ditakut-takuti dengan lingkaran besar sebagai lingkaran sihir yang dibuatnya. Dua malaikat yaitu Harut dan Marut diutus ke kota Babil. Keduanya ditugasi untuk menghilangkan ketakutan warga akibat sihir tersebut dengan mengajarkan sihir kepada mereka. Sihir yang diajarkan bukan untuk kejahatan, melainkan untuk mengungkapkan hakikat sihir itu. Harut dan Marut mendatangi warga Babil. Keduanya mulai bertugas mengajarkan sihir. Keduanya memperingatkan agar mempelajari sihir tidak disalahgunakan. Sesungguhnya kamu hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya. Tugas Harut dan Marut selesai. Mereka pun kembali ke langit. Akan tetapi warga kota Babil tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Semakin rusaklah negeri tersebut. Yuk belajar dari kisah tadi. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu penting banget buat menghadapi kemajuan zaman seperti saat ini. Contoh, kalau kita enggan belajar ilmu matematika atau menghitung, mau kita dibohongi terus menerus. Kalau kita enggan belajar ilmu IPA, sama saja kita tidak merawat lingkungan sekitar. Atau enggan belajar ilmu IPS atau PKN, kita akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya sangat tergantung dengan orang lain. Apalagi enggan belajar sungguh-sungguh ilmu agama. Ilmu agama mengajarkan proses komunikasi dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur ketakwaan berupa sholat atau biasa disebut dengan hablum minallah. Dengan sesama manusia harus saling hormat dengan semuanya, karena nilai kesantunan itu sangat dianjurkan atau biasanya kita menyebut hablum minan nas. Dan sebagai manusia kita harus pandai dalam merawat tumbuhan dan hewan atau hablum minal alam. Boleh nggak belajar ilmu yang lain? Ya boleh dong, seperti menari, musik, sepak bola, silat, dan memasak. Tetapi ingat nak, sudah diberikan contoh dari kisah tadi, yaitu malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir, tetapi malah disalahgunakan oleh muridnya. Kita boleh belajar ilmu apapun di dunia ini, seperti kita boleh belajar ilmu apapun di dunia ini. Tetapi ingat, tujuannya agar kita mengetahuinya untuk bekal di kemudian hari. Tetapi tidak boleh untuk kesombongan, kenakalan, kejahatan, merusak alam seperti di kota Babil tersebut. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak tergesa-gesa, sombong, kejahatan. Karena apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa
kita harus tetap belajar ya nak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.